أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا وحسن أخلاقنا وسيد لنا اللهم نور قلوبنا نجنا من النار بكرامة القرآن أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية والسلام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi ya rabbal alamin. Wa iyyaka wa dan iyyaka takutlah wal mudakarata musyawarah wal mudakarata musyawarah ma'a bersama muta'annidin orang yang mempersulit masalah, orang yang mempersulit masalah. Awalnya kalimat itu dari mana? Orang yang suka mencegah kepada kebaikan, orang yang mencegah kemaslahatan, maunya dia orang yang paling benar, orang yang paling bisa, sehingga tidak ada masukan dari orang lain tak pernah diterima. Ghairi yang tidak mustaqim yang lurus, yang benar. Sang mu'allif kita hendaknya memilah dan memilih siapa teman yang bisa untuk diajak berjuang bersama-sama. Nah, perjuangan itu membutuhkan satu koneksi, satu hati. Jangan sampai yang satu nggak suka dengan misi-misi perjuangan kita. Kalau saat diajak musyawarah, diajak meeting, dia tidak akan pernah menjadi solusi, tapi malah memperburuk keadaan, memperkeruh suasana. Ada aja. Ya, ini di masyarakat nanti kalian akan paham. Diajak kebaikan susah, tapi ada kebaikan yang recokin dia. Kenapa? At-tabu'i, karena wataknya, karena karakternya. At-tabu'i, karena wataknya. Fa inna, maka inna sesungguhnya at-tabi'ata, watak yang buruk,
musriqotun, itu bisa menular, bisa menular. Contoh satu kamar kita ada yang suka gosok, temannya nanti ikut gosok. Biasa pakai sabun temen, satu kamar lama-lama kan melakukan hal yang sama juga. 5 orang satu kamar, 4 orang melakukan hal ini. Satu kamar, yang 3 malas murojaah, 2 ini akan tertarik itu. Kecuali satu kamar 5, yang 4 itu rajin murojaah, rajin berjamaah, baik akhlaknya, terjaga perilakunya, maka yang satu akan terbawa nanti. Kalau lebih yang mendominasi adalah keburukan, maka yang sedikit itu akan terbawa, dan watak bisa menular keburukan watak itu, mulai dari kata-kata, cara bicara, maka bisa menular kepada yang lain. Makanya cari teman yang baik, yang istiqomah, yang bisa menjaga lima waktunya, dan tidak ada kata-kata kasar dalam setiap komunikasinya. Itu akan membawa dampak kebaikan buat kita. Wal akhlaqi, dan akhlak, muta'addiyatun, itu akan membias. Akhlak yang baik akan membias, menjadi kebiasaan. Wal mujawaratu, dan bergaul, muktiratun, itu akan memberikan dampak atau pengaruh. Di rumah itu anaknya baik banget, soleh, kata bapak ibunya. Begitu kumpul dengan anak-anak yang tahu anak-anak itu adalah anak-anak yang tidak pernah mengenal masjid, yang mengenal pengajian, malah begadang, banyak lagi merokok, ikut merokok juga. Itu tabiatnya. Makanya amat sangat pengaruh lingkungan pertemanan, itu amat sangat luar biasa. Yang maka anak-anak yang baru ini mencari teman yang kira-kira siapa yang bisa diajak untuk kebaikan, bisa menasihati dalam kebenaran, pilih. Kalau itu pengaruh, semua akan masuk ke hati kita, kemudian akan membentuk perilaku kita, semua dari kata-kata teman kita, perilaku teman kita. Kebaikan yang selalu kita lihat akan kita mudah untuk melakukan kebaikan yang sama. Tapi keburukan terus di depan mata kita, keburukan itu pun akan menular kepada kita. Cepat Allah. Lihat orang yang tidak pernah merokok, temannya merokok terus, ketemu lagi dia merokok, walaupun awalnya nggak mau, tapi lama-lama pasti akan terjerumus. Asyikri wa dan fi, dalam asyikri syi'ir, alladhi yang telah menguraikan Khalil Ibnu Ahmad, yaitu Syekh Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati kepadanya ta'ala nanti. Ya Allah, fawaidu kathira, fawaidu, beberapa manfaat,
bahwa itu beberapa manfaat katsiratun yang amat sangat banyak. Bahwa itu beberapa faidah atau manfaat katsiratun yang banyak. Katsiratun yang banyak. Bila dikatakan al-ilmu min syar'ihi, min dari syar'ihi syaratnya liman, li untuk man seseorang, khodana melayaninya, khodana makanya ada kalimat khidmah, mana lagi khidmah itu melayani, makanya dulu khidmah itu apa tuh? Melayani. Orang yang bisa khidmah itu biasanya berkah hidupnya tanpa ada paksaan. Di pesantren Nabi dulu, jadi seperti di pesantren yang kita terapkan, ada namanya Mas Fatah. Itu setiap hari beliau melayani Pak Kiai dengan apa? Pak Kiai tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya ladang, karena di tengah-tengah kota pesantrennya itu punya toko sepatu, dan Mas Papa itu setiap hari bantu tanpa pamrih apapun. Pak Kiai habis ngaji, saya dia yang tunggu, yang jaga toko sepatu di pasar juga. Subhanallah. Kadang satu, Pak Kiai biar saya rebutan, dan karena keikhlasannya, ketulusannya apa yang ia dapat sekarang. Subhanallah. Tiba-tiba datang seorang saudara yang kaya, anaknya cantik, bahkan syarifah, anak dari seorang keturunan Habib, datang ke Pak Kiai, tolong carikan menantu untuk saya, putri saya sudah siap untuk dinikahkan. Pak Kiai tunjuk siapa saja. Yang dipilih Kiai siapa? Bukan yang mengajar, bukan ustadz yang mengajar setiap hari di pesantren, tapi apa? Dipanggilan Mas Pak itu. Nah, kata sini, ini ada teman Pak Kiai ingin nyari menantu. Kamu mau? Kata Pak Kiai. Apa kata Mas Pak itu? Sampainya Allah Kiai. Kalau Pak Kiai itu, saya dengan ikhlas siap untuk menjadi calon suami. Subhanallah, di tanpa pikir panjang, temunya Pak Kiai langsung. Ya, kalau itu dia Pak Kiai tidak, padahal beliau nggak ngajar, khidmah saja, tapi Kiai tahu karakternya, pekertinya, akhlaknya. Itu yang sukses orang yang melayani Kiai dari pesantren. Nabi itu kantor Kiai kemana-mana. Cuci mobil, cuci motor, pesawat, apalagi dulu Pak Kiai kita saat sebelum Nabi menghafal Quran di Semarang. Tapi pesantren kita Pak Kiai punya sawah, hampir setiap hari ke sawah, hampir setiap hari. Menanam pagi, kemudian kalau sudah panen juga ngambil hasil panennya itu kita bawa, ya, pakai kaos oblong masuki ke kepala, kemudian diikat tangan kanan di kaosnya beda, jadi kayak ninja, jadi kelihatan mata dia jadi sawah. Dulu saya pakai motor yang 105, setiap hari hampir. Apakah Abi kemudian ketika pelajaran? Enggak, justru berkahnya itu sekarang Abi rasakan. Daripada orang yang mohon maaf disuruh sama ini giliran ini besok berangkat, nggak mau lari, alasan ada.
Tapi mohon maaf, saya lagi kurang enak badan, nggak bisa ikut ke sawah. Ada lagi suruh cuci motor lari ya. Ya udah. Ternyata orang seperti itu mohon maaf, nggak jadi apa-apa sebenarnya. Khidmahnya kurang, kecintaannya kepada guru kurang, nggak melayani nggak sepenuh hati. Kalau disuruh baru. Nah kalau Abi malah nunggu, kok nggak nyuruh-nyuruh ya. Kadang kalau nggak nyuruh, lihat mobil udah motor, Abi cuci tanpa disuruh, tanpa diperintah. Pengen khidmah. Padahal tidak bisa mijat tidak bisa. Tapi karena kiai yang nyuruh sudah nggak nanti sampai dia itu berapa puluh ya, dipijat kakinya, tapi kayaknya kenikmatan begitu tidur. Tinggal apa kursinya, pijat kaki dia. Khidmah itu baru bertahan. Dan hampir semua teman-teman ahli ilmu pesantren yang khidmah kepada kiai, tukang masakin kiai, ada mbak-mbak yang nyuci bajunya anak-anaknya kiai, semua punya pesantren. Apa? Doa ridho kiai. Ilmu bisa kita dapat di mana saja, pesantren mana saja kita bisa dapat. Tapi berkahnya ilmu nggak akan bisa dapat, tidak manfaatnya ilmu nggak akan dapat kecuali dengan ridho kiai. Ridho guru. Boleh punya ilmu setinggi langit, tapi tidak pernah khidmah, tidak dapat ridho kiai. Ada kata-kata, ada perilaku yang kurang berkenan. Apalagi mohon maaf, sampai kemudian dikeluarkan. Nah itu hati-hati. Ya. Atau dia pergi, dia keluar tanpa ridho kiai, ridho guru, tidak akan berkah manfaat ini. Paham? Ada kan mau keluar aja nyelonong, nggak pamit, nggak isi, nggak balik lagi. Dikira itu pesantren sama sih, pesantren lebih aman. Padahal semua pesantren nanti sudah melakukan 2 nada, semua anak kota barukan ternyata sama. Gak ada satupun pesantrennya yang membuat enak kecuali hati kita. Yang membuat enak itu hati kita, kesungguhan kita. Walaupun di kampung sekalipun, kalau hati kita sudah merasakan nikmatnya belajar, hausnya dengan ilmu pengetahuan, akan jadi indah dan nikmat luar biasa. Tapi walaupun di situ di tengah perkotaan ber-AC, ruangan yang makan 3 kali dengan lauk itu luar biasa. Kalau nggak ada niat tujuan yang benar untuk menuntut ilmu, kabur-kaburan di sampai tembok, melompat di ada satpam yang disogok, bilang nyawa sebentar ya, di Indomaret kabur dia. Ada. Makanya di sini nggak ada gerbangnya adalah akal kalian. Gerbangnya lah akal kalian. Karena dengan pentingnya kita khidmah itu. Nanti di mana di setiap pesantren nanti itu selalu dekat dengan dia. Kadang pesantrennya kan banyak. Ada yang sampai dia masuk sampai keluar dia nggak kenal, ada juga. Tapi kalau habis, insya Allah, dimanapun menyantren, pasti membawa kenangan-kenangan indah, dekat dengan kiai, melayani kiai dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa lupa, dengan harapan walaupun ilmu di pas-pasan, seperti orang-orang ilmu sampai setinggi langit, menguasai segala ilmu, walaupun pas-pasan ini berkadau bermanfaat, sedangkan mereka yang dengan bangganya dengan dunia didapatkan tapi tidak pernah khidmah, ternyata tidak jadi apa, segala tidak jadi apa. Kita ngomong saja, tapi manfaatnya berkah-berkah. Ya, khidmah segala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi yaj'ala menjadikan annasa manusia kullahum seluruhnya
kullahu seluruhnya, khodamahu melayaninya. Jadi orang yang berilmu itu syaratnya supaya ilmu manfaat, hendaknya orang yang punya ilmu itu menjadi pelayan bagi mereka yang membutuhkan, tanpa harus pasang tarif untuk belajar kepadanya. Jadi pelayan, mau belajar apa? Quran, insya Allah siap. Ayah, bunda, kapan waktunya? Kalau minta tarif berapa? Enggak. Mohon maaf, Anda tidak pernah mentarif, meminta upah dengan kami mengajar saya bunda. Kalau berkenan silakan, ya, seikhlasnya. Seperti itu, menjadi pelayan. Orang punya ilmu adalah menjadi pelayan umat manusia. Butuh pelajaran fikih, kita siapkan fikih. Butuh ilmu bahasa, kita ajarkan bahasa kepada mereka. Ini remaja di yang ngajar kaligrafi itu siapa namanya? Kenal, sudah kenal yang ngajar kaligrafi. Ustaz siapa? Ada 3 Pak di sini, berarti dapat piring. Pak S kaligrafi, Pak S Ustaz kaligrafi, sama Pak S santri. Mana Pak S santri yang mana? Ada 3 Pak S yang berbentuk dari itu. Beliau kemarin telepon, nanti berkenan mengisi kajian akhlak untuk remaja di kampung beliau. Ya, ibunya punya majelis ta'lim. Dan alhamdulillah dengan adanya beliau mengajar di sini, bisa lihat suasana anak-anak santri bagaimana perilakunya. Kenapa? Akhlak itu yang pertama, yang utama sebelum ilmu yang lainnya adalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Yang bagi dua dan yang bagi sebaiknya, seharusnya. Litolibil ilmi, bagi tolibi, pencari, penuntut ilmu, para pencari ilmu, para penuntut ilmu, ayyakuna menjadi muta'ammilan memikirkan fi jami'il awqati, fi pada jami'i seluruh al-awqati, waktu-waktunya fi daqaiqil ulumi, fi pada daqaiqi kesusahan, kesulitan, al-ulumi, pengetahuan. Wa ya'tada, dan ya'tada akan terbiasa dari dengan demikian itu fa inna maka inna sungguhnya yudriku, dia akan menemukan, akan mendapatkan, akan memperoleh ad-daqaiq, sesuatu yang susah, yang sulit, dita'amuli dengan berpikir. Jadi santri juga itu hendaknya selalu mencari inovasi, sesuatu yang bisa menjadikan dirinya itu berkembang, maju, ada kreativitas.